Sebab yang datang ini adalah tersangka dan saya adalah pelapor. Bukan tidak mungkin akan terjadi deadlock. Bukan tidak mungkin terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita. Dan butuh polisi untuk menengahi itu. Tidak harus menjadi Jokowi untuk menghadirkan anggota polisi datang dalam konteks memediasi. Mereka yang menantang-nantang Jokowi, mereka yang sedikit-sedikit mengatakan bahwa tidak perlu SP3, mereka datang ke Komnas HAM untuk mengutarakan bahwa mereka dikriminalisasi. Mereka yang terus menyerang Pak Jokowi, tapi kemudian mereka juga yang lari ke Komnas HAM minta perlindungan. Ini berbahaya bagi peradaban kita. Rismond mau mencoba merusak anak bangsa kita dengan membagi-bagi buku. Dia mengatakan bahwa dulu Yusuf Kalla berhasil menanggulangi konflik dan seterusnya. Tapi ingat, problem pada saat itu bisa berakhir dengan uang yang tidak sedikit. Dan Yusuf Kalla menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Mas Wapres menyelesaikan begitu banyak konflik terkait rumah ibadah di Jawa Barat, di Sumatera, dan di beberapa daerah. Cukup dengan diplomasi. Tidak banyak orang yang bisa menyelesaikan masalah cukup dengan diplomasi. Jokowi menyelesaikan problem Tanah Abang cukup dengan diplomasi. Ini berbahaya karena presiden atau panglima tertinggi di bangsa ini adalah Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, salam kebajikan. Syadu, syadu, syadu. Kita berkumpul kembali di parkiran Om Kindi, Gemoy. Paradigma kiblat kebenaran Om Kindi, gerakan masyarakat optimis dan yakin. Sebuah konten melalui YouTuber Nusantara ini ada satu segmen yang namanya parkiran Om Kindi, tempat di mana kita parkir sejenak, kita rehat, dan sekaligus berdiskusi. Kita punya kesempatan yang sama untuk bercengkrama dan mungkin juga bisa saling berbagi pikiran. Teman-teman boleh menulis komentar, teman-teman boleh mengkritik bahkan, tapi tolong dibantu ya, agar kemudian perdebatan atau komentar-komentar yang Anda sampaikan di kolom komentar kanal YouTube ini punya basis data, sekaligus ya, kalau bisa penuh dengan muatan solusi-solusi dan pikiran-pikiran yang hebat yang bisa kita jadikan bahan diskursus nantinya. Sekaligus juga bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel YouTube ini, untuk mohon bantu di-subscribe, di-share, like, and comment agar kanal YouTube ini terus berkembang dan kita terus bisa bersilaturahmi. Kita bisa sama-sama berdiskusi dan kita bisa sama-sama berinteraksi untuk mengembangkan channel YouTube ini agar bisa menjadi salah satu channel yang melawan disinformasi, hoax, dan apalagi fitnah. Guys, apakah kita tidak berpikir saat-saat ini apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa, Rismond, dan Roy Suryo adalah gerakan-gerakan tambahan, gerakan-gerakan tanpa bola yang mereka lakukan secara sadar di ruang publik, bahwa mereka telah memproklamirkan tingkat kegalauan mereka. Mereka mulai mengalami keadaan-keadaan yang kalap, tidak tahu hendak kemana, bahkan harus menyambangi Komnas HAM. Mereka datang ke Komnas HAM untuk mengutarakan bahwa mereka dikriminalisasi, bahwa mereka adalah korban penzoliman, pembungkaman terhadap upaya membongkar sebuah sindikat, terhadap upaya untuk menegakkan kebenaran. Itu klaim mereka. Guys, ini sebenarnya satu hal yang kontraproduktif dengan apa yang selalu mereka sebarkan dan sampaikan di ruang publik. Bahwa mereka menunjuk-nunjuk Jokowi, bahwa mereka menyatakan 99,9% ijazah Jokowi palsu, bahwa Jokowi disebut pelangak-pelongok dan lain sebagainya. Mereka yang terus menyerang Pak Jokowi, tapi kemudian mereka juga yang lari ke Komnas HAM minta perlindungan. Ini kan lucu. Ini sangat lucu. Joko Widodo yang seumur hidupnya dibully, difitnah, yang seumur hidupnya dizolimi, bahkan dipersekusi dengan cara-cara pembunuhan karakter atasnya, tapi tidak pernah tuh ceriwis untuk minta tolong Komnas HAM, walaupun dia juga punya hak asasinya sebagai manusia. Di luar koridor dia adalah orang yang pernah menjabat sebagai pejabat publik, wali kota, gubernur, dan presiden. Tapi Jokowi juga punya hak yang sama serupa kita ketika hendak menyampaikan kepada dunia, khususnya kepada Komnas HAM, bahwa dia juga merasa saat-saat ini dirinya sedang dalam keadaan diteror, diancam, dan dituduh bahkan difitnah. Tapi Jokowi bukanlah orang yang bermental seperti mereka. Mereka yang menantang-nantang Jokowi, mereka yang sedikit-sedikit mengatakan bahwa tidak perlu SP3, mereka yang cerewet di sana-sini, mengatakan bahwa Egy Sujana adalah pecundang karena menerima SP3. Artinya apa? Mereka menyampaikan kepada kita semua bahwa mereka telah siap untuk menghadapi problem hukum, bahwa mereka telah siap untuk berperkara di pengadilan. Tapi kenapa harus minta tolong lagi di Komnas HAM? Kenapa harus membangun-bangun narasi yang isinya penuh dengan ya framing-framing seperti kelakuan mereka yang sejak awal tidak pernah berhenti ini? Guys, mereka galau. Mereka benar-benar galau dan entah harus melakukan apa saja. Saya
justru melihat hari-hari terakhir ini, semua cara mereka lakukan, saya katakan di banyak podcast, mereka hanya bisa melakukan satu hal sekarang, yakni apa? Terus membangun framing. Mereka hanya terus memperkaya atau memperbanyak framing-framing yang harus mereka lakukan. Harus lebih banyak lagi yang harus mereka lakukan. Bahkan konten-konten kreator yang menjadi buzzer-buzzer mereka, hari-hari terakhir ini cenderung mengumbar-ngumbar berita hoax, cerita-cerita yang tidak masuk akal. Semua mereka posting melalui medsos-medsos mereka. Mereka lakukan serangan terhadap Pak Jokowi yang tidak substansial dengan kasus ijazah. Semua problem-problem yang terjadi di bangsa ini dibuang ke Pak Jokowi agar mereka mau menghindari problem hukum yang tengah mereka hadapi. Mereka mencoba mengkanalisasi problem yang tidak apple to apple dengan apa yang menjadi problem hukum yang sedang mereka hadapi sekarang ini. Guys, bahkan saya melihat ada kelucuan ketika kemudian pernyataan Refli Harun dan Dr. Tifa bahwa Jokowi harus hati-hati karena persidangan akan memakan waktu yang cukup lama. Ya, ada 700 alat bukti dan itu akan ditanyakan satu persatu oleh Dr. Tifa. Semua cara-cara ancam-mengancam gaya ini dikemukakan oleh mereka di ruang televisi. Dengan segala bentuk membangun opini publik, sekaligus juga seolah-olah mau mengirimkan pesan kepada Solo bahwa hati-hati dengan kesehatan Anda. Semua itu cara untuk ngeles, padahal mereka ini sedang cari jalan agar kemudian bisa mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang didapatkan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, guys. Memalukan sekali. Nah, begitupun juga dengan Ahmad Tompel Hosinuddin, ya, yang membangun framing mencoba untuk membenturkan Prabowo dengan Jokowi. Ini Ahmad Hosinuddin mau mencoba-coba bermain dengan kalimat-kalimatnya, seolah-olah mengatakan bahwa ada SOP Solo yang itu di luar dari koridor. Guys, tidak harus menjadi Jokowi untuk menghadirkan anggota polisi datang dalam konteks memediasi. Tidak harus menjadi presiden, guys, atau mantan presiden. Anda dan saya pun sebagai orang yang melaporkan, sebagai orang yang berstatus sebagai pelapor, punya hak yang sama untuk memanggil aparat kepolisian ketika ada sesuatu yang secara dimensional perlu dibicarakan terkait pertemuan saya dengan orang yang saya lapor. Tidak harus menjadi Jokowi. Jadi kalau ada katanya anggota kepolisian yang datang ke Solo, kemudian itu dicurigai, kemudian itu dituduh bahwa Jokowi mengatur seluruh yang terjadi di Polda Metro Jaya. Guys, Ahmad Hosinuddin bermain-main framing. Tidak harus menjadi Jokowi, siapapun kita. Karena kita punya kekuatan hukum yang disebut sebagai pelapor. Kita yang melapor. Jadi kita berhak untuk memanggil. Misalnya menyampaikan kepada Polda bahwa ada upaya restoratif justice atau ada upaya mediasi, ada upaya kemudian islah antara saya dengan orang yang saya laporkan. Ayo tolong hadir Bapak sebagai saksi. Sebab yang datang ini adalah tersangka dan saya adalah pelapor. Bukan tidak mungkin akan terjadi deadlock. Bukan tidak mungkin terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita. Dan butuh polisi untuk menengahi itu. Itu hal yang biasa. Lalu Ahmad Hosinuddin memainkan perannya seolah-olah ada SOP Solo yang kemudian coklat dengar kepada Solo. Kemudian dia menambahkan satu kalimat yang menurut saya begitu kurang ajar, menurut saya penuh dengan intrik, penuh dengan upaya propaganda dan provokasi. Dia mengatakan bahwa ini berbahaya karena presiden atau panglima tertinggi di bangsa ini adalah Prabowo Subianto. Tapi kenapa kemudian polisi kok lebih dengar Solo? Kenapa lebih dengar Jokowi? Ini tentu berbahaya. Kenapa ada dua matahari? Kenapa seperti ada pemimpin-pemimpin lainnya? Padahal pemimpin yang sah adalah Prabowo Subianto. Dia mencoba melempar kalimat ini di ruang publik. Dia pikir Pak Prabowo bisa termakan dari permainannya. Dia pikir Pak Jokowi bisa kecelek dengan bahasa-bahasa itu. Dan dia pikir semua orang yang dia sampaikan di hadapan televisi itu satu mental dengan para pendukung mereka. No. Kami, orang-orang yang mendukung pemerintah, mendukung kebenaran, dan mendukung Pak Jokowi adalah orang-orang yang waras dan tahu kelakuan kalian. Kita sudah belajar kalian dari titik nol sampai selesai. Kita tahu mental kalian dan apa yang menjadi motivasi kalian. Sungguh sangat politis. Belum lagi Rismon Sianipar yang membagi-bagi buku. Saya dengar yang terbaru minggu ini, dia melakukan bagi-bagi buku di Car Free Day. Sebuah kegiatan Car Free Day yang sebenarnya menjadi kegiatan publik yang selama ini turun-temurun adalah tempat rekreasi, tempat berolahraga, tempat di mana orang bisa menghirup udara segar tanpa ada polusi. Lalu kemudian ada agenda-agenda politik menghambur-hambur buku yang dia sebut sebagai kajian ilmiah, yang padahal rute perjalanan menuju bukunya itu adalah rute politik yang penuh dengan tendensi. Guys, ini berbahaya bagi peradaban kita. Rismon mau mencoba merusak anak bangsa kita dengan membagi-bagi buku. Saya juga tidak tahu seberapa kaya orang ini sehingga membuat buku lalu kemudian membagi-bagikannya secara gratis. Ini berbahaya. Ada sesuatu tentunya. Tapi guys, itulah mereka.
Mereka tidak lagi mementingkan problem hukum. Saat-saat ini mereka tidak berfokus lagi pada problem hukum. Yang harus mereka lakukan sekali lagi adalah terus membangun framing, terus mengepakkan sayap-sayap yang tidak apple to apple dengan masalah yang mereka hadapi. Mereka harus membangun opini publik. Mereka harus terus meyakinkan kepada orang-orang keledung, para terjal, kelompok yang mereka pelihara selama ini, bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebenaran, dan Jokowi adalah seorang penjahat yang perlu kita hajar, yang perlu kita jatuhkan, dan yang perlu kita hentikan semua langkah-langkah politiknya. Kenapa mereka segila ini? Kenapa mereka betul-betul bersyahwat seperti ini? Karena Mas Wapres masih menjabat sebagai wakil presiden yang sah, yang saat ini tengah bekerja keras, yang saat ini benar-benar berupaya semaksimal mungkin dalam penanggulangan bencana, dalam upaya menjaga sistem sosial, keamanan, dan lain sebagainya. Mas Wapres tengah melakukan tawaf keliling Indonesia untuk menjaga semua itu, terutama memastikan program-program presiden sampai di desa-desa, memastikan program-program prioritas negara telah betul-betul terjadi dan benar-benar terrealisasi dan terlaksana di daerah. Itu yang sedang dilakukan oleh Mas Wapres. Meskipun Panji mengatakan bahwa program lapor Mas Wapres itu adalah program yang tak ubahnya customer service. Dia menganggap bahwa Gibran adalah customer service yang berada di sisi kekuasaan. Kemudian dia menganalogikan, bahkan membayangkan apa yang terjadi dan bagaimana cara pandang wakil-wakil presiden di dunia terhadap Mas Wapres. Mungkin dia lupa bahwa Mas Wapres belum lama ini mewakili Pak Prabowo di Afrika Selatan, berbicara di hadapan seluruh petinggi-petinggi dunia dengan bahasa Inggris yang hebat, dengan diplomasi yang kuat, dengan keberanian, dengan kegagahan, dan itu nilai yang sangat luar biasa yang tidak mungkin kita bisa lupakan apa yang telah dilakukan oleh Mas Wapres. Mungkin juga Panji tidak tahu bahwa program lapor Mas Wapres itu adalah program awal. Ketika laporan masuk, kemudian itu ditindaklanjuti. Panji tidak tahu itu. Kemudian Panji mencoba untuk membeda-bedakan Wapres dengan Budiono, dengan Wapres sebelum-sebelumnya, termasuk Yusuf Kalla. Guys, orang gila juga tahu siapa sekarang ini yang menjadi Wapres terbaik, yang berjuang, bergerak, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, berhadap-hadapan langsung dengan emak-emak di pasar, yang bersentuhan dengan anak muda di lapangan bola, yang bersentuhan dengan masyarakat yang tertimpa musibah. Dia mengatakan bahwa dulu Yusuf Kalla berhasil menanggulangi konflik dan seterusnya. Minta maaf dengan segala hormat. Panji, saya adalah orang yang terlibat pada konflik Poso. Saya ikut melakukan investigasi di sana. Saya juga orang yang mengintip dan menulis tentang kasus yang terjadi di Ambon ketika terjadi perang saudara, perang agama, dan seterusnya. Tapi ingat, problem pada saat itu bisa berakhir dengan uang yang tidak sedikit. Dan Yusuf Kalla menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Walaupun itu beban negara yang diberikan, tapi demi perdamaian, Yusuf Kalla harus menggelontorkan itu. Mas Wapres menyelesaikan begitu banyak konflik terkait rumah ibadah di Jawa Barat, di Sumatera, dan di beberapa daerah. Cukup dengan diplomasi yang kuat dan semuanya tentram baik-baik saja, tanpa ada beban yang terlalu besar harus dikeluarkan oleh negara. Mas Wapres punya kemampuan mengkonsolidasi itu. Dan ilmu itu adalah ilmu bapaknya yang turun kepada anaknya. Tidak banyak orang yang bisa menyelesaikan masalah cukup dengan diplomasi. Jokowi menyelesaikan problem Tanah Abang cukup dengan diplomasi. Menyelesaikan begitu banyak konflik-konflik agraria cukup dengan diplomasi dan solusi. Guys, kita tentunya bangga melihat anak dan bapak ini. Kita tentunya bangga terhadap presiden kita juga, Prabowo Subianto, yang menaruh kepercayaan kepada anak muda yang bernama Gibran Rakabuming Raka untuk mendampinginya dalam proses-proses perjuangan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Parkiran Om Kindi akan kembali lagi nanti.